Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedea Putra Azami ingin menjelaskan dan mensimulasikan sebuah penerapan data mining untuk klasifikasi kinerja karyawan dengan menggunakan metode Naive-Bayes pada PT Radian Asia Pasifik. Sistem ini dibuat untuk membantu proses pengolahan data karyawan sekaligus melakukan klasifikasi terhadap kinerja karyawan berdasarkan beberapa atribut penilaian. Pada sistem ini terdapat beberapa kategori hasil klasifikasi, yaitu baik, cukup, dan kurang. Di sini langsung saja kita langsung login pada sistem login. Di sini masukkan username dan masukkan password. Dan kita login. Pada bagian sebelah kiri terdapat menu navigasi yang digunakan untuk mengakses berbagai fitur pada sistem. Menu tersebut terdiri dari dashboard, data karyawan, data atribut, dataset training, dataset testing, perhitungan Naive-Bayes, hasil klasifikasi, akurasi model, dan laporan. Dan di sini kita langsung klik data karyawan. Halaman ini digunakan untuk mengelola data karyawan yang menjadi objek dalam proses klasifikasi. Pada halaman ini terdapat informasi seperti NIK, nama karyawan, jabatan, departemen, tanggal masuk, dan status karyawan. Sistem juga menyediakan fitur menambahkan, mengedit, menghapus, mencari, dan mencetak data karyawan. Seperti contohnya kita ingin mengedit bagian nomor 15, kita ganti dengan IT dan langsung berhasil diperbarui. Dan langsung kita next data atribut. Atribut merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Pada sistem ini terdapat atribut kehadiran, produktivitas kerja, disiplin, attitude, kerjasama tim, tanggung jawab, komunikasi, kualitas kerja, inisiatif, dan loyalitas. Setiap atribut memiliki 3 kategori nilai, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan nilai tinggi itu lebih dari 85, sedang nilai 70 sampai 84, rendah nilai kurang dari 70. Selanjutnya dataset training. Dataset training merupakan data yang digunakan sebagai data pembelajaran bagi algoritma Naive-Bayes. Pada halaman ini terdapat 68 data training. Setiap data terdiri dari NIK, nama periode, nilai dari setiap atribut, serta kelas kinerja baik, cukup, dan kurang. Data inilah yang nantinya digunakan sistem untuk menghitung probabilitas setiap kelas. Selanjutnya yaitu dataset testing. Dataset testing digunakan untuk menguji kemampuan model Naive-Bayes dalam melakukan klasifikasi terhadap data yang belum digunakan sebagai data pembelajaran. Pada sistem ini terdapat 29 data testing. Halaman ini juga menampilkan kelas aktual, hasil prediksi, dan status hasil klasifikasi. Dan di sini kita bisa mengubah dan mengedit. Contohnya mengedit nomor 15 ini. Kita bisa mengubah periode kelas aktual, cukup, kehadiran, produktivitas kerja, disiplin. Coba kita mencoba di sini tinggi, di sini tinggi, di sini sedang. Data testing diperbarui. Selanjutnya yaitu perhitungan Naive-Bayes. Kita masuk bagian utama sistem ini, yaitu perhitungan Naive-Bayes. Pada halaman ini sistem menampilkan proses
perhitungan algoritma F-bar berdasarkan dataset training dan dataset testing. Contohnya kita langsung klik hitung sekarang. Di sini perhitungan F-bar selesai, semua dataset testing diverifikasi. Contohnya angka 1 itu real probability hitung dengan rumus PC jumlah data kelas C atau total data training. Di sini kelas C baik, jumlah NC 27, total N 68, PC 0.3971 atau 27 atau 68. Di sini adalah rumus Laplace smoothing. Xi sama dengan V bagi C sama dengan frac Xi sama dengan V, C tambah 1 tanda kurung buka kurung NC plus K tutup kurung. Keterangan frekuensi kemunculan NC itu yaitu jumlah data kelas C, K itu jumlah kategori 3. Dan di sini kita bisa ngeklik kehadiran. Di sini menghasilkan perhitungan dari kehadiran sebelumnya dari data yang kita input. Dengan kehadiran di sini produktivitas kerja, disiplin, attitude, kerjasama tim, tanggung jawab, komunikasi, kualitas kerja, inisiatif, dan loyalitas. Di sini contoh klasifikasi untuk Budi Santoso. Rumusnya P buka kurung C, CX tutup kurung, P buka kurung C, tutup kurung X, PX1, CX, PX2, CX, X, PXN, C. Di sini langsung mengkalkulasi perhitungannya, dan di sini posteriornya P baik, kelas cukup, dan kelas kurang di sini untuk diambil contoh klasifikasi Budi Santoso RAP 002 sebelumnya di data karyawan. Selanjutnya hasil klasifikasi. Halaman ini menampilkan hasil klasifikasi dari seluruh data testing. Terdapat 29 data testing dengan hasil 29 prediksi benar dan 0 prediksi salah. Dengan demikian, seluruh data berhasil diklasifikasi sesuai dengan kelas aktualnya. Sistem juga menampilkan probabilitas untuk kelas baik, cukup, dan kurang. Kelas dengan probabilitas terbesar menjadi hasil prediksi. Dan di sini bisa mencetak. Selanjutnya akurasi model. Menu akurasi model digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil klasifikasi, membandingkan kelas aktual dengan kelas hasil prediksi. Dari 29 data testing, 10 data kelas baik prediksi sebagai baik, 10 data kelas cukup diprediksi sebagai cukup, dan 9 data kelas kurang diprediksi sebagai kurang. Tidak terdapat data yang salah klasifikasi. Sistem juga menampilkan precision, recall, dan F1 scores untuk setiap kelas berdasarkan hasil pengujian. Ketiga kelas memperoleh nilai 1 atau 100%. Dan di sini klik laporan, dan untuk laporan ini kita bisa mencetak contoh. Di sini langsung mencetak data karyawan. Di sini bisa mencetak data atribut, contohnya seperti ini. Dan di sini cetak data set training. Dan di sini kita mencetak data set testing. Dan di sini kita mencetak hasil klasifikasi. Kesimpulannya dari sistem ini,
bahwa sistem dapat mengelola data karyawan, mengelola atribut penilaian, mengelola dataset training dan testing, melakukan klasifikasi menggunakan metode F-based, serta melakukan evaluasi menggunakan conversion metric, precision, recall, F1 score, dan akurasi model. Berdasarkan 29 data testing diperoleh 29 prediksi benar dan 0 prediksi salah, sehingga menghasilkan akurasi sebesar 100%. Sistem ini diharapkan dapat membantu proses klasifikasi kinerja karyawan secara lebih terstruktur dan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Sekian, demikian video simulasi ini dengan sistem klasifikasi kinerja karyawan menggunakan metode F-based. Mohon maaf ada kekurangan saya menjelaskan. Terima kasih telah menyaksikan sistem ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.